Ini masuk ke dalam kategori syarat-syarat sahnya pelaksanaan salat Jumat. Yang pertama dan kedua kemarin sudah kita bahas. Yang pertama khutbah yang pertama, yang kedua khutbah yang kedua. Karena dua khutbah, jadi yang pertama dan kedua itu terdiri dua khutbah. Salat Jumat wajib dilakukan dua khutbah. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri satu khutbah saja sah. Idul Adha satu khutbah saja sah. Tapi Jumat, sholat Jumat nggak bisa. Karena rukun khutbah itu ialah ya rukun syarat-syarat sahnya Jumat itu terdiri dari dua khutbah. Sholat Jumat tidak bisa dengan satu khutbah. Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, itu satu khutbah saja boleh sah. Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bahadzal mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidzah, para imam rawatib, para pengurus dan DKM Sijamil Mubarak, hadirin jamaah Majelis Ta'lim Sijamil Mubarak rahimakumullah. Silakan dibuka kitab fikihnya. Tandaan saya ada di halaman 11. Masih ada di baris 9 tentang rukun khutbah. Masih rukun khutbah, kemarin baru yang pertama dan yang kedua. Sekarang kelanjutannya, tapi kita baca dari wa faraiduha salah satu. Fardu-fardu dalam pelaksanaan salat Jumat ada 3. Dari situ kita bacanya. Halaman 11, 9 baris dari bawah. Bacaan ada di tengah. Wa faraiduha salah satu. Kalau sudah ketemu, ambil berkah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa faraiduha salah satu. Khutbatani yaqumu fihima wa yajlisu bainahuma wa antusalla rak'ataini fi jama'atin. Allah. Segitu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala wa faraiduha salasatun. Fardu dalam melaksanakan salat Jumat itu ada 3. Hal-hal yang wajib dalam pelaksanaan salat Jumat itu ada 3. Ini masuk ke dalam kategori syarat-syarat sahnya pelaksanaan salat Jumat. Yang pertama dan kedua kemarin sudah kita bahas. Yang pertama khutbah yang pertama, yang kedua khutbah yang kedua. Karena dua khutbah, jadi yang pertama dan kedua itu terdiri dua khutbah. Salat Jumat wajib dilakukan dua khutbah. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri satu khutbah saja sah. Idul Adha satu khutbah saja sah. Tapi Jumat, sholat Jumat nggak bisa. Karena rukun khutbah itu ialah ya rukun syarat-syarat sahnya Jumat itu terdiri dari dua khutbah. Sholat Jumat tidak bisa dengan satu khutbah. Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, itu satu khutbah saja boleh sah. Bahkan nggak pakai khutbah kalau salat-salat sunnah seperti tadi Idul Adha, Idul Fitri itu juga dianggap sah. Tapi Jumat tidak bisa. Syarat-syarat sahnya Jumat ada 3. Yang pertama dan kedua terdiri dari dua khutbah. Kemarin sudah kita bahas. Sekarang yang ketiga. Wazalisuha. Yang ketiga
Syaratnya daripada khutbah Jumat adalah al-wasiyatu bittaqwa. Khatib harus menyampaikan pesan-pesan tentang ketakwaan. Ya, pesan-pesan ketakwaan, penyampaiannya sekitar tentang ketakwaan, yaitu wahiyya imtitsalu awamirillah wa ijtinabun manahi. Ya, perintah untuk melakukan ketakwaan kepada Allah, ya, dengan pengertian menjalankan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Kata-kata wasiat takwa wala yata'ayyanu labduhuma. Ya, kata-kata perintah takwa di sini wala yata'ayyan, ya, tidak mesti dilafalkan ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, gak mesti khatib itu bilang usikum wa nafsi bitaqwallah, gak mesti. Ya, rata-rata kan begitu untuk meyakinkan pesan takwa. Ya, usikum wa nafsi bitaqwallah, aku wasiatkan, ya, diriku, ya, dan kalian, untuk selalu bertakwa kepada Allah. Jadi nggak tertentu dengan melafalkan kata-kata saya berwasiat, enggak. Ya, enggak mesti. Jadi seandainya khatib tidak menyampaikan usikum, asal pesannya tentang ketakwaan, tetap dianggap itu namanya menyampaikan wasiat takwa. Li'anna gharadaha al-wa'dhu, karena tujuan dari khutbah itu adalah nasihatnya, bukan pesannya. Ya, bukan cuma pesannya tapi nasihatnya. Isi nasihatnya tentang ketakwaan. Bahwa hasilun bighairi lafdhiha, itu sudah mencukupi tanpa melafalkan kata-kata usikum. Tanpa kata-kata saya berpesan, khatib berpesan, ya, tentang ketakwaan, enggak mesti. Seandainya enggak diucapin, kalau nasihat-nasihatnya tentang ketakwaan, fayakfi ati Allah, maka cukup bagi khatib mengatakan ati Allah, berbuat taatlah kalian kepada Allah. Itu sudah masuk pesan takwa. Ya, sudah masuk pesan takwa. Atau kata khatib ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, itu sudah termasuk pesan takwa. Wahadihil arkanu salasa arkanun fi kulli khutbatin. 3 rukun ini, ya, mengucap alhamdulillah kemarin di atas. Yang pertama mengucap alhamdulillah, khatib wajib mengucap alhamdulillah. Ini harus kita masing-masing tahu. Ya, karena nanti ada saat-saat, ya, setiap kita itu harus berposisi menjadi khatib. Ya, kapan? Di saat khatibnya beruzur. Ya, makanya kita juga harus tahu. Yang pertama, khatib itu harus mengucapkan alhamdulillah. Ya, pujian-pujian kepada Allah. Yang kedua, harus membaca salawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, itu pesan ketakwaan. Ya, pesan ketakwaan. 3 rukun ini, mengucap alhamdulillah, membaca salawat kepada Rasulullah, kemudian menyampaikan pesan ketakwaan, ya, pesan ketaatan kepada Allah. 3 rukun ini adalah harus ada di 2 khutbah. Di khutbah yang pertama harus ada alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, usikum wa nafsi bitaqwallah, atau ati Allah wattaqullah. Itu harus ada. Di khutbah pertama harus ada, di khutbah kedua juga harus ada. 3 rukun ini wajib ada di setiap 2 khutbah, baik di khutbah pertama dan khutbah kedua. Gitu. Itu, ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, warabi'uha, yang keempatnya dari rukun khutbah, qiraatu, ya, yang keempat, wa qiraatu ayatan mubhimatan, ya, maknan maksudan, yaitu khatib wajib membaca ayat Al-Quran, 1 ayat Al-Quran. Ya, minimal khatib wajib membaca 1 ayat Al-Quran.
Ya apa aja ayatnya itu, tapi ayatan mubhimatan, ayat yang bisa dimengerti oleh jamaah, yang bisa dipaham. Ya, yang bisa dipaham. Makanya setiap khatib itu cenderung membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenarnya. Karena ayat itu sudah umum. Itu ayat pesan ketakwaan. Ya, harus ayat yang mubhimatan, yang dipahami oleh orang. Ya, maknan maksudan, yaitu arti yang dimaksud itu pesan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dengar hampir setiap khatib baca itu. Kenapa? Karena tuntutannya memang khatib wajib membaca satu ayat Al-Qur'an yang ayat itu dimengerti oleh orang. Ya, dipahami oleh orang. Ya, kalau ayat yang tidak dipahami oleh orang, kemudian tidak diterjemahkan, itu berarti ya kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Kalaupun sebenarnya bukan khatib yang salah, kitanya yang salah. Ya, kita yang salah, nggak tahu itu ayat Al-Qur'an. Nggak tahu itu pesannya apa sebenarnya mah. Cuman